Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, jadi berhubung di luar hujan, jadi suara saya masih kedengaran? Alhamdulillah. Nah, sekarang supaya kita nyaman di dalam ruangan ini, maka sebaiknya kamu rapikanlah dulu posisi duduk. Coba dirapikan meja kursinya, apakah sudah rapi atau belum? Kalau sudah rapi, sekarang kita lanjutkan seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Tolong ketua kelas disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nggak hadir hari ini? Oh, datang semua, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia ya. Di mana submateri yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai nutrisi pada bahan makanan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita ini, sebelumnya saya akan memberikan soal pretest itu akan kita laksanakan saat ini juga ya. Jadi soal pretest ini diharapkan nanti dapat sebagai awalan kamu untuk mempelajari materi yang hari ini akan kita bahas. Oke ya, jadi ini saya bagikan ya soal dan lembar jawaban pretestnya. Tolong dibagikan. Ya. Jadi buat nanti namanya, kemudian kelas dan kelompoknya di situ. Kemudian kamu lanjutkan, kamu jawab soal yang ada di lembar soal itu. Ya, saya kasih waktunya 7 menit untuk mengerjakan. Silakan. Jawab ya, dijawab. Jawab masing-masing. Ingat waktunya sangat singkat.
Boleh ya dibantu dengan itu bahan ajar yang ada sama kamu tuh. Dari buku pegangan juga boleh. Tapi ingat ya, waktunya singkat. Oke, waktunya 2 menit lagi. Ya, boleh dimanfaatkan bahan ajar yang ada di meja itu. Ya, kamu sambil lihat, mencari jawabannya. Oke, selesai? Oke, tinggalkan saja di atas meja, saya yang akan ambil. Ya, tinggalkan diletakkan di atas meja, dijadikan satu dengan satu kelompok. Ya. Ya. Ini kelompok ini sudah. Ya, Febri. Oke, jadi karena pretestnya sudah, sekarang kita lanjutkan. Coba semuanya perhatikan. Ya, seperti yang sudah
saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya materi pembelajaran kita di sini adalah mengenai baca ya, apa semuanya? Ya, mengenai sistem pencernaan pada manusia, ya, khususnya tertuju pada materi nutrisi dalam bahan makanan. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan itu, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini. Nah, coba ya, ini kan kita kan sekolah masuk siang nih. Oke. Nah, jadi tadi siapa yang dari rumahnya itu udah makan siang? Itu belum makan siang. Tapi belum makan siang. Aduh, pantes lemes dianya, belum makan siang. Oke ya, yang lain sudah makan siang. Memang harus kita makan siang dulu ya, sebelum kita ke sekolah. Ya, supaya apa itu semuanya? Supaya apa? Kenapa? Menjadi sumber energi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi waktu makan siang makannya pakai apa? Nasi. Hah? Nasi. Tengku makan pakai apa? Oh, nasi sama ikan sambal. Ceria? Makan pakai apa tadi? Hah? Pakai ikan sambal aja? Gak pakai nasi? Oh, pakai nasi juga. Ica, pakai apa? Oh, semua rata-rata kayaknya mamanya masak ikan ya. Ikan lagi booming ikannya ya kan? Oke, jadi rata-ratanya pakai nasi. Tadi Tengku pakai nasi, Ica pakai nasi, Ceria pakai nasi. Ya, ada nggak yang nggak pakai nasi di sini makan? Hah? Ada? Pakai apa makannya? Roti bakar. Orang barat tahu roti bakar. Ya. Jadi kenapa kalau kita itu kan di sini rata-rata kok makannya pakai nasi gitu? Kenapa itu? Untuk pertumbuhan tubuh. Oh ya, supaya sehat dan tinggi. Jadi itu nasi itu sebagai apa itu kira-kira? Kalau misalnya di Papua sana kan orang tuh yang kita tahu makan ada namanya apa tuh? Papeda, yang dia bahannya dari sagu. Kemudian kalau di Jawa itu ada orang makannya namanya pakai nasi jagung. Berarti jagung selain nasi pakai jagung juga lagi. Artinya apa? Nasi, jagung tadi, kemudian sagu itu sebagai apa? Makanan apa itu? Oh iya, itu dia ya. Sebagai makanan pokok. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, udah mati lagi. Mbak. Ya. Nah, lihat di sini. Jadi dengan mempelajari sistem pencernaan pada manusia melalui nutrisi dalam bahan makanan ini, jadi ada di sini manfaat yang akan kita pelajari dari materi ini. Mbak, perhatikan. Oke. Nah, ini dia judulnya. Kemudian, nah di situ ada manfaat mempelajari materi ini ya. Yang pertama, ya, supaya kita itu mengetahui berbagai kandungan zat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian selain itu juga memotivasi manusia untuk hidup sehat. Selanjutnya, selain manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan di sini, kita juga ada tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Nah, yang pertama, melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Jadi sekarang yang kita buat itu pakai model discovery learning dari metode eksperimen dan diskusi nanti. Nah, peserta didik itu berarti kalian itu diharapkan itu mampu yang pertama ya. Itu menjelaskan fungsi nutrisi makanan sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ya kandungan nutrisi pada makanan. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi kira-kira itulah dia manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya ya,
Nanti juga saya akan melakukan penilaian. Ya, penilaian yang akan saya lakukan itu ada tiga aspek. Ya. Nah, yang pertama, nanti yang saya nilai itu aspek pengetahuan atau kognitif dari kalian. Tadi sudah separuh dilakukan, yaitu apa tadi? Melakukan pre-test. Ini nanti di akhir ada nanti post-test, ya, itu pengetahuan. Kemudian nanti juga ada penilaian dari keterampilan. Nah, itu saat kapan? Nanti saat kita melakukan eksperimen. Selanjutnya, nah, yang ketiga itu ada penilaian sikap. Nah, sikap yang bagaimana? Misal, waktu berdoa, kemudian saat nanti kamu melakukan percobaan, kan nanti ada yang rusak-rusuh atau bagaimana, ya itu nanti dinilai sikap. Nah, terutama kesopanan kita saat melakukan pembelajaran itu dinilai. Oke, jadi itu lingkup penilaiannya tadi ada 3. Kemudian selanjutnya ya, kita masuk pada tahap berikut ini. Coba perhatikan. Perhatikan, sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Pak, semuanya diperhatikan. Kalau bisa sekaligus dicatat mana-mana yang penting nanti akan sampaikan di depan ini. Oke, kita mulai. Hai sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang nutrisi pada anak. Siapa sih yang tidak menginginkan tubuh yang sehat? Sobat pasti tidak ingin tubuh yang sehat, bukan? Oleh karena itu, kita perlu makan makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu nutrisi? Dari mana kita memperoleh nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk menjaga kesehatan dan agar pertumbuhan dan perkembangan berlangsung normal. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah sobat tahu bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap? Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan agar kebutuhan tubuh dapat terpenuhi. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan tubuh? Tubuh manusia membutuhkan lebih dari 60 macam nutrisi yang berbeda-beda. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut dengan makronutrien, dan ada yang dalam jumlah sedikit atau disebut dengan mikronutrien. Zat-zat yang tergolong ke dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat-zat yang termasuk ke dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Sekarang, mari kita bahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk bergerak, tumbuh, mempertahankan suhu tubuh, dan berkembang biak. Energi yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, kegiatan yang dilakukan, dan berat badan. Contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, kentang, dan ubi. Orang yang bekerja keras dan banyak bergerak memerlukan banyak karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling ginjal, jantung, atau di bawah kulit yang menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Nutrisi selanjutnya yaitu protein. Protein berdasarkan dari sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati.
Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, keju, dan susu. Protein hewani ini merupakan protein yang sempurna karena mengandung asam amino esensial. Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Protein nabati ini merupakan protein yang kurang sempurna dibandingkan dengan protein hewani karena kandungan asam amino esensialnya kurang lengkap. Protein berfungsi sebagai komponen struktural, yaitu untuk membangun tubuh serta pengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai fungsi fungsional yang berkaitan dengan enzim, antibodi, dan hormon. Selanjutnya lemak. Lemak merupakan sumber energi yang tinggi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi melalui vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan mata, serta melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Berdasarkan sumbernya, lemak juga terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, mentega, dan susu. Sedangkan lemak nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, alpukat, dan kemiri. Mikronutrien yang pertama kita bahas yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat organik pelengkap makanan yang dibutuhkan untuk memperlancar metabolisme tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, B, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Vitamin A dapat diperoleh dari wortel, vitamin D dapat diperoleh dari ikan, vitamin D dapat diperoleh dari telur, vitamin K dari sayuran hijau, vitamin D dari daging, dan vitamin C dapat diperoleh dari jeruk. Mikronutrien kedua yaitu mineral. Mineral dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa dan pembentukan struktur tubuh. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti natrium, kalsium, kalium, fosforus, magnesium, klorin, belerang, fluorin, dan iodin. Sedangkan mikroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, seperti nanah, kolonium, obat, molibdenum, zinc, dan tembaga. Berikut adalah gambar contoh makanan yang merupakan sumber mineral. Sobat A, selain zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, air merupakan senyawa yang paling penting bagi tubuh. Karena air berfungsi untuk melarutkan zat makanan, mempercepat reaksi, membentuk cairan, mengatur panas tubuh, dan mengangkut zat sisa ke alat pembuangan. Tahukah saudara bahwa tubuh kita dalam sehari membutuhkan rata-rata 2,5 liter air yang diperoleh dari air minum dan air yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Sekian pembahasan tentang nutrisi. Dan dulu videonya ya. Jadi tadi sudah dicermati? Ya. Matikan aja. Oke, jadi karena kamu kan sudah mencermati video yang barusan, ya, nah, sudah dicatat juga apa saja tadi yang penting di situ. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah kamu amati video tadi, itu kita akan adakan tanya jawab antar kamu dengan kamu, ya. Kawannya yang bertanya, kawannya yang lain menjawab. Jadi, oke, langsung aja. Siapa kira-kira yang mau bertanya duluan? Ayo. Oh ya, Tengku.
Pak, diri, ada pesanan. Silakan. Nutrisi itu penting bagi tubuh. Oke. Kenapa nutrisi itu penting bagi tubuh? Gitu? Oke, siapa yang bisa jawab? Oh iya, Ferdi. Oke. Apa Ferdi? Menurut saya nutrisi itu sangat penting bagi tubuh karena tidak membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari. Oke, bagus ya. Kata Ferdi, kenapa tadi nutrisi itu penting bagi tubuh? Menurut Ferdi, karena kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pas? Pas. Oke, bagus ya. Kemudian kira-kira ada lagi pertanyaan? Oke, Ica, silakan. Apa saja jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Oke, saya ulangi pertanyaan Ica. Apa saja jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Gitu. Oke, ada yang bisa jawab? Oh iya, Naya. Oke, Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. bisa diulangi? Biar dengar kawannya. Karbohidrat, Hmm. protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, jadi ada berapa itu? Nah, Karbohidrat, protein, apa lagi? Lemak, vitamin, mineral, dan oke. Sesuai tadi dengan yang dilihat di video? Oke, bagus ya. Jadi dari dua pertanyaan itu sudah mewakili ya bahwasanya kamu sudah menyimak tadi video yang ditampilkan di depan mengenai nutrisi dalam kandungan makanan. Oke, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan, ya, sudah saya bagi tuh kelompok belajarnya. Ini juga kamu sudah duduk sesuai dengan kelompok. Oke, jadi tiap kelompok sudah ditentukan siapa ketuanya? Oke, jadi karena sudah dibagi, ketuanya juga sudah ditentukan. Jadi silakan para ketua untuk ke depan ambil ini LKPD-nya. Oke, ini dulu ketuanya ke depan dulu, ambil LKPD-nya. Nah, ya, dibagikan ya sama kelompoknya ya. Oke. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Setelah itu, coba dibaca dulu sekilas LKPD-nya, dicermati. Sekilas, secara cepat ya bacanya. Coba di situ ada petunjuk kerjanya. Jangan lupa dibuat namanya ya. Namanya harus dibuat. Ada petunjuk kerjanya, ada tinjauan materinya, kemudian alat dan bahan. Selanjutnya prosedurnya coba diperhatikan. Di situ ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Ada uji karbohidrat, ada uji protein, juga ada uji lemak. Ya, masing-masing ada tabel pengamatan. Oke, jadi dicermati itu prosedurnya. Kemudian nanti ada menjawab pertanyaan dan terakhir nanti kesimpulannya. Oke? Jadi sekarang karena kalian sudah dapat semua LKPD-nya, sekarang silakan kamu lakukan eksperimen sesuai dengan LKPD yang sudah ada di tanganmu. Ya, silakan. Saya beri waktunya 10 sampai 15 menit lah untuk melakukan eksperimennya itu. Oke, silakan. Jangan lupa diisi tabelnya. Ini alat bahannya sudah pas? Coba sebelum eksperimen, saya mau cek dulu. Ya, tadi saya lupa. Saya mau cek dulu alat bahan. Coba kelompok 2 dulu. Apa saja alat bahannya? Kelompok 2? Apa saja? Apa saja alat bahannya? Yang mana betadin? Oh tuh, dan apa ya? Tinggi Deca. Itu betadin. Apa lagi?
Regen, diuret. Yang mana itu? Oke, yang warnanya biru itu ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, kertas roti yang mana? Yang ada merah. Ada warna apa lagi? Hijau. Terus? Yang mana pipet tetes? Ada ya? Ada semua kelompok kan? Apa lagi? Nah, spatula berarti? Iya itu. Nggak dicari mamanya tuh. Apa lagi? Ya itu. Udah dilabeli? Udah dilabeli, udah dikasih nama ya. Apa lagi? Tisu. Terus apa lagi? Yang mana? Nasi. Apa lagi? Kentang. Iya, telur. Tahu. Tempe. Ya, apa lagi? Ada yang kurang? Iya, yang kuning-kuning itu apa? Mentega. Jadi semuanya sudah pas? Sudah sesuai dengan yang disuruh? Oke, baiklah. Kalau gitu lanjutkanlah eksperimennya. Silakan. Ya, kerjasama ya. Nanti kerjasamanya ibu nilai. Jadi jangan sendiri-sendiri mengerjakannya. Kerjasama dengan temannya. Mana? Halusin dulu. Kan disuruh dihalusin kan? Si keras ya kentangnya. Kurang lama itu. Gak apa-apa. Diupayakan dihalusin dulu. Ini dia halusinya di tempat lain dulu sekalian. Nah, jadi nanti waktu kamu mau tinggal eksperimen tinggal aja. Jadi nggak kerja 2 kali. Cari cara praktis supaya cepat selesai eksperimennya. Oke? Bisa kan? Jangan lupa itu kertas minyaknya diapain? Kertas rotinya diapain? Bikin kewajiban dong. Mau bikin kewajiban dong? Kenapa, Andi? Sehat kan? Sehat? Sekian kali betadinnya itu siksa. Airnya semua. Secukupnya aja. Secukupnya. Ya, airnya itu kayak kita mau bikin bubur loh. Nah, cukupnya aja. Yang penting dia jadi lembek basah. Buang aja. Hah? Ini berarti nggak apa-apa. Jemek-jemekkan aja. Kurang air itu masaknya. Bisa ya, lanjut? Nih, mana? Kan ditunggu berapa saat? Berapa tetesnya? Tunggu dulu berapa saat. Kalau belum yakin, ulangi lagi. Kayak gitu lagi nggak? Apakah ada kesalahan? Atau nggak usah dulu dicampur air, langsung aja ke nasinya. Gimana reaksinya? Mbak, buang di tempat sampahnya. Mana tempat sampahnya? Ulangi. Nah, karena kebanyakan airnya, alah regennya kan? Nah, ya. Jangan diam-diam aja ya. Semuanya bekerja, semuanya aktif. Jadi kawannya nggak merasa ini kawannya, saya aja Bu, gitu ya. Ini tadi siapa yang belum makan?
Nanti kau habisin pula nasi tuh. Masih tahan, Abdul? Saya juga. Coba tetesannya ditambah lebih banyak. Kau pakai Benedict apa pakai ini? Tadi. Betadine apa Benedict? Betadine, enggak gini. Enggak reaktif. Coba. Ketiga tetes. Tadi ketiga tetes. Aduh. Nah, diamkan dulu. Apa warnanya? Itu apa tadi? Ini apa? Itu Tahu. Ya udah sesuai dah warnanya apa? Putih. Ya, waktu di ini kan putih, ini warna apa? Kuning. Coklat. Coklat apa kuning? coklat. Nah, kalau coklat bikin coklat gitu. Walaupun tadi nasi kalau nggak berhasil misalnya, ya dibuat juga. Kalau dia putih, kita putih. Ya. Ya, waktunya berjalan. Jadi semuanya bagi kerja. Jadi biar cepat bisa selesai buat eksperimen. Ya, kan ada 3 itu uji ininya kan. Bagi tugas. Ini dia uji karbohidrat, satu uji protein gitu. Jadi cepat selesai. Jangan lupa yang kertas minyak. Jangan dilupakan itu bukan untuk bikin wajib Bandung ya. Nanti kalian bawa pulang untuk mama bikin wajib Bandung hari raya. Dapat langsung catat warna sebelumnya apa. Catat. Sedikit aja airnya, nggak usah banyak. Jangan diaduk-aduk, dibiarin. Kalau udah tiap ditetesin regennya, biarin dulu. Kan di situ apa katanya? Ditunggu kan berapa saat kan? Nah, tunggu dulu. Udah nggak berubah warna. Jangan pelit-pelit netesinya, 3 tetes ya. Jangan dimakan ya, Cak. Nanti hilaf, kirain bubur bayi. Semangat kali. Ini gimana? Ada hasil? Ada hasil lancar. Lancar. Enak nggak kalau kita eksperimen begini? Enak Bu, seru. Seru banget. Ini nggak belum ngisi. Ya, Sambil ngisi. Telurnya nggak ada berubah ya? Putih juga. Putih aja. Penting dibaca ya, prosedurnya dibaca betul-betul ya. Jangan salah identifikasi warnanya. Ya, ingat ya, kalau karbohidrat identifikasinya apa? Biru apa? Kehitaman ya. Kalau protein identifikasi berubah warna apa? Susah, menghaluskannya susah. Gampang haluskan bisa. Sebanyak kalian. Itu biru. Kalau biru bikin biru. Ya, biru kehitaman. Oke ya, kayaknya nggak ada masalah. Iya,
Ya, sini tadi. Mana? Dicatat langsung apa perubahan warnanya. Warna apa? Ya udah, sesuai dengan apa yang kita lihat. Namanya pengamatan kan? Nah, ini udah ada reaksi? Kalau udah ditetesin, diamin aja tuh. Diamin aja tadi kan. Perhatikan, udah diamati dulu, ada nggak perubahan? Sampai sekian detik nggak ada, berarti dia warnanya sama seperti warna asalnya, gitu ya. Nggak ada yang buta warna. Alhamdulillah ada yang buta warna. Bisa. Apa Willy? Ada masalah? Itu bagi-bagi tugasnya. Ada yang tukang jemil-jemilin, ada yang tukang ngamati, ada yang netes-netesin, ada yang tukang tulisnya. Jadi semuanya kerja, jangan berdiam-diam aja melongok-longok. Nah, oren. Merah jingga ya orange sama. Orange nulisnya cuma orange. Jeruk bahasa Inggrisnya apa? Tulis orange ya kayak nulis jeruk. Udah sampai uji mana? Uji lemak sudah? Belum. Kenapa? Nah, kalau dia nggak sesuai dengan yang di prosedur ini, berarti dia tidak mengandung. Kan mengandung atau tidak mengandung itu gitu ya. Di tes itu. Misalnya ini apa? Uji karbohidrat kan? Uji karbohidrat identifikasinya apa? Warna apa dia? Ini kan? Nah, kalau dia nggak ini hasilnya, berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Itu cara. Udah paham Naya? Oke, good. Kayaknya udah semangat kali nih semua. Oke. Ya, waktunya berjalan.
Di apa ya, kalau kita mau tukar ini ke tisu itu mau uji berikutnya, yang uji apa sudah, ini keterangannya nggak dibuat, jangan lupa dibuat kayak yang sudah dijelaskan. Mana di nih hasilnya ya. Ini tahu putih ditetesi betadine tadi, tahu putih juga. Teman? Bu, sukses dan kerja ya. Jangan lupa dilap dulu biar nggak reaktif. Nggak dapat datanya. Ini kenapa nggak diisi? Masih cari? Tengok aja dari hasilnya ini. Lihat dari sini. Kalau dia nggak sesuai dengan indikator yang di sini, ini kan ini uji apa nih? Karbohidrat kan? Indikatornya apa? Kalau dia positif karbohidrat, warnanya berubah menjadi apa? Ini kan? Nah, ini kalau di sini biru kehitaman berarti tidak mengandung karbohidrat kan? Gitu kan? Ya, ini kan putih, kan nggak biru kehitaman kan? Kalau di sini dia hasilnya biru kehitaman, baru mengandung karbohidrat. Berarti tidak mengandung karbohidrat. Mono. Itu apa Pandu? Tega. Membuat kue. Ini uji apa? Sekarang uji apa? Masih karbohidrat. Proteinnya udah? Belum. Itu yang kertas minyak segera, karena itu lama dia 10 menit ya kan. Nah, dari awal tadi harusnya didoleti dulu, tadi gosok. Nah, udah ditulis namanya
sudah Bu. Nah, ditulis namanya. Ini maksudnya di sini di kertas minyaknya ditulis. Ya. Nanti nggak bisa kita nandain dia bahan yang mana yang dipakai. Lupa kok namamu? Hah? Udah lupa namanya Hamdi? Ya ditulis ini namanya. Jadi biar tanda. Ini kertas minyaknya sudah. Sekalian didoletin. Nah, dibiarkan dulu sampai 5 sampai 10 menit. Baru diterawang. Ikuti aja prosedur. Jangan lupa ya, tetap kita ikut prosedur percobaannya. Ini bekas apa tadi? Enggak dibuang. Dibuang dulu. Mana tempat sampahnya? Buang dulu. Buang dulu, dilap dulu pakai tisu dibersihin. Ulang lagi kayak tadi. Beda tetesannya. Udah? Paham? Paham kan? Nggak berubah nih. Nggak berubah. Kenapa? Kenapa? Kayak gini. Iya, kan itu isinya mengandung atau tidak mengandung sesuai dengan yang di sini, hasil yang di sini. Ya, ini nengoknya dari sini. Warnanya ini dia jadi apanya? Acuannya ini dia, biru kehitaman. Kalau dia berubah biru kehitaman, berarti dia mengandung ini, kan? Berarti sih mengandung karbohidrat. Iya, tapi kalau dia nggak biru kehitaman, berarti dia nggak ada karbohidratnya. Begitu. Understand? Oke. Lima menit lagi ya. Apa ini nanti di pinggirnya aja dibikin. Di pinggirnya aja nanti dibikin agak pinggir. Yang bekasnya itu biar aja. Nah, ulang lagi uji yang lain. Ini Sarah uji apa? Pakai air minum. Oh, biuret.
Red ya. Berarti uji protein. Abu-abu. Kuning. Kuning. Kuning itu. Kuning. Masih kata orang ini abu-abu. Tadi katanya nggak ada yang buta warna. Kuning. Kuning. Ini baru itu kan. Ini. White. Ini putih kekuningan. Green. Warna kuning. Ini segera, udah mau habis waktunya. Sudah dia atau belum? Nanti kan tinggal dolet-doletkan aja. Udah ada dolet? Udah dibuat namanya? Nah, terawang lah, udah bisa tuh diterawang. Tembus pandang nggak? Tembus dulu. Oh, tembus pandang, bikin tembus pandang. Atau transparan. Tadi sebelum dijemur kemana? Pudar. Bikinlah pudar. Kalau pudar bikin pudar. Sesuai dengan yang kamu amati ya. Ini sebagian kertas minyaknya, jadi waktunya itu nggak habis. Ditandain namanya apa? Ibu. Bentar lagi ya. Bentar lagi finish waktunya. Ayo. Oh, kertasnya kurang. Ada yang berlebih kertas minyaknya. Mas, ini sobek. Kan bisa dipakai. Sobek. Berapa kurangnya? Iya, ini bisa dipakai. Gak apa-apa, koyak aja, nggak mesti bentuknya rata. Penting bisa dilihat, bisa diamati. Oke? Kau petugas apa hari tadi? Ngancur-ngancurin? Udah, kalau udah agak lama di ini tidak bisa diterawang ya. Diterawang kertas minyaknya. Nasi enggak menerawang. Saya yakin deh. Kenapa Ilham? Nasi enggak menerawang, Bu. Dia sebelum dijemur dia mati ya. Ini, Bu. Nah, pudar kah atau langsung merawang atau mana? Biru, Bu. Biru muda. Biru muda ya. Biru muda. Ini dia, Beb. Berapanya, Beb? Didolet tapi dihilangin, jangan berbekas gitu. Ya, kayak gitu ya pudar semua nanti. Ya kan? Ini kan ada warna. Ada ungu. Kalau ada ungu bikin aja. Iya, emang agak ungu. Ayo ya, yang kertas minyak segera ya. Waktunya 3 menit lagi. Ayo, biar kita ini terkejar nanti untuk post test.
Menghadap cahaya ya, penerawangnya menghadap cahaya. Baca, ini apa? Daleman. Nih, kenapa masih kosong? Tapi udah diuji nih kan? Ini udah selesai? Udah lengkap? Pertanyaannya nanti? Tabelnya dulu. Lengkapi dulu tabel. Dan langsung bisa itu di Terawang. Tahu nggak? Langsung isi datanya. 2 menit lagi ya. Kenapa? Ini udah di Terawang. Oh, nggak bisa di Terawang. Di arah cahaya. Mulai ke atas tuh di lampu tuh. Kalau buram bikin buram. Pudar. Transparan, tembus pandang. Di lampu atau cahaya jendela. Kalau buram bikin buram. Kalau tembus pandang bikin tembus pandang. Oke ya, selesai ya. Udah habis waktunya untuk eksperimennya. Jadi ya, sambil kamu selesaikan itu tabelnya, jadi selanjutnya kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya sesuai dengan hasil pengamatannya tadi. Ya, silakan. Saya kasih waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, jawab dengan diskusi dengan teman satu kelompoknya.
Jadi bukan sendiri-sendiri, jawab secara berdiskusi. Dilengkapi ya tabelnya. Ini belum diisi. Nanti karbohidrat ya. Lagi tugas selesai. Ini belum. Udah dicari belum? Udah. Jawablah pertanyaan. Saya tengok dari keterangan itu. Tempe warna apa tadi? Tempe warna apa dapatnya? Yang Udah ditetesin. ditetesin. Mana tadi tempenya? Ini tempe kuning. Kataran ini Apa kuning rasa? yakin kuning. Kita tetes ya. Awas ya, kena mata ya. Ya biasanya dikasih kuning apa? Takut nih Abdul Rafi lapar. Dah, apa ya? Coba ditunggu. Gak berubah. Kuning. Harusnya ungu sih. Tapi nggak apa-apa, seadanya aja yang kalian jawab nggak apa-apa. Ya cepat buat apa? Jawab pertanyaannya. Dah nggak apa-apa dah. Disesuaikan aja sama hasil pengamatan. Nggak apa-apa. Ini diisi kerjasama ya. Nah, sesuai dengan yang didapatkan tadi hasil percobaannya. Anda di keterangan udah tinggal baca. Oke. Dah. Jadi sambil apa? Nanti ini. Nah, sambil kamu cari itu apa pertanyaan jawabannya, kamu perhatikan di situ kan ada buat kesimpulan kan? Jadi nanti kesimpulannya itu kamu sesuaikan dengan tujuan dari percobaan. Tengok tujuan percobaan yang di halaman pertama itu. Kan ada tuh kan tujuannya. Nah, disesuaikan dengan itu, membuat kesimpulannya. Jadi sambil juga buat kesimpulan ya. Setelah jawab pertanyaan, kamu buat kesimpulannya. Jangan lupa manfaatkan bahan ajar yang ada di meja. Ingat, masih secara berdiskusi. Berdasarkan hasil dan analisis data eksperimen di atas, buatlah kesimpulannya atau sesuai dengan tujuan.
Ini ada. Lihat. Ingat ya, kesimpulan sesuai dengan tujuan percobaan. Jadi cara kamu bikin kesimpulannya, kamu lihat dulu tujuan percobaannya, disesuaikan kalimatnya. Waktunya 3 menit lagi. Oke, yang sudah siap-siap nanti mau dipresentasikan ya. Nah, kalau yang sudah siap itu sampahnya dibersihkan itu ya. Taruh aja dulu di atas meja, tapi dibersihkan gitu, dirapiin. Diuretnya kalau masih sisa, nah, biarkan aja, nanti biar dijadiin satu. Nanti ibu takut kena mata aja. Ya, bagus dibersihin ya, dibersihkan. Saya udah dapat kesimpulannya. Kesimpulan tujuan percobaan yang mana? Di LKPD. Yang di LKPD nih. Nah, saya akan lihat satu. Siap dipresentasi. Bisa yuk. Nah, dapat kesimpulannya. Bersihkan itu. Ini buang sampah, jadi nggak mengganggu meja. Ini apa itu? Gak apa-apa, ini pun dia aja. Masukkan aja kemari. Udah nggak pakai lagi. Tumpukkan langsung. Pipet tetesnya jangan dibuang ya. Yang diuretnya juga jangan dibuang. Ini nih. Taruhkan aja di bersihkan ya buang. Nah, itu kan bisa dimasukkan plastik. Oke, kira-kira sudah siap?
Sudah siap buat kesimpulan dan jawab pertanyaannya? Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Kelompok 2? Sudah selesai? 3? 4? 5? Ya, berarti semuanya sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan mempresentasikan ya hasil dari eksperimen kalian itu secara berkelompok. Jadi nanti kelompok yang lain ketika kelompok yang satu mempresentasikan, diperhatikan, disimak, kemudian nanti ditanggapi. Ya, kenapa saya bilang diperhatikan, disimak? Karena tahu ya hasil eksperimen mereka berbeda dengan yang kamu eksperimenkan. Paham? Oke, jadi kita mulai ya. Jadi kira-kira kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 3. Mbak, langsung dari situ aja sambil siapa yang mau berbicara berdiri. Mbak, yang lain hentikan aktivitasnya, diperhatikan kawannya yang presentasi. Semuanya diperhatikan kawannya yang sedang presentasi. Ayo, kelompok 3 siapa yang mewakili? Dibacakan oleh ketua kelompok kita, Ilham. Oke, silakan Ilham. Ini baca Wi. Yang lain didengar, disimak ya. Atau beda? Baik, saya Ilham dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan. Yaitu dari tabel 1, hasil pengamatan uji karbohidrat. Langsung aja apa hasilnya? Hasilnya keterangannya ini, Bu. Yang dijawab pertanyaannya. Oh, kentang. Apa yang mengandung karbohidrat itu? Itu dibaca. Yang mengandung karbohidrat itu, Bu, kentang dan nasi. Kentang dan nasi. Ya. Selanjutnya. Yang mengandung protein, telur dan tempe. Selanjutnya. Dan yang mengandung lemak hanya mentega saja. Oke, yang lain bagaimana? Cocok. Apakah ada yang berbeda dari yang dihasilkan kelompok 3? Silakan. Silakan bisa diajukan. Apa yang bedanya? Ayo, kelompok 4 gimana? Cepat. Gimana kelompok 4? Beda? Ya, kalau beda silakan dikemukakan apa yang beda. Silakan dulu Ilham. Oke, silakan. Yang bedanya di protein. Yang bedanya di protein. Apa yang beda? Kami mendapatkan yang warna ungu itu di tahu. Yang apa protein tuh hanya tahu. Sementara tadi kelompok 3 yang protein apa yang didapat? Telur dan apa tadi? Telur dan tempe. Oke ya. Ini hasil pengamatan kelompok 3, hasil pengamatan dari kelompok 4. Jadi ada sedikit perbedaan. Oke, silakan duduk. Oke, lanjutkan kelompok 3 tadi belum selesai? Belum selesai tadi? Lanjutkan. Coba yang lain diperhatikan. Apa ada salah satu jenis makanan yang mengandung lebih dari satu zat? Jawabannya tidak ada, Bu, karena masing-masing makanan mengandung zat masing-masing. Dari kelompok 3 itu dari yang pertanyaan keempat tadi apa tadi? Apakah ada di antara bahan makanan itu yang memiliki 2 zat, gitu kan? Atau lebih atau sampai 3? Ternyata dari hasil pengamatan mereka, dari hasil eksperimen mereka itu nggak ada katanya. Jadi kelompok lain bagaimana? Ayo, kelompok 1 bagaimana? Apa yang didapat? Ada nggak dia bahan makanan itu yang memiliki 3 atau 2 zat sekaligus? Tadi kalau kelompok 3 nggak dapat mereka, nggak ada katanya. Ada? Nah, coba kita berdiri. Menurut? Ada 3 zat katanya yang dimiliki sekaligus, yaitu nasi. Apa saja zatnya? Karbohidrat dan protein. Karbohidrat, protein. Jadi berarti ada 2. Nah, menurut
kelompok 1, mereka hasil eksperimennya itu didapatkan ada satu bahan makanan yang memiliki lebih dari satu zat, ya, yaitu apa tadi? Nasi. Katanya nasi ada 2 zatnya, yaitu karbohidrat dan protein. Oke, bagus ya. Oke, Ilham, belum selesai. Ya, tujuan dari kegiatan yang dilakukan adalah agar kita bisa mengetahui makanan mana yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan lemak, Bu. Itu kesimpulannya? Iya. Ada bisa dikembangkan lagi? Bisa sih. Agar kita dapat mengetahui dan dapat membedakan mana makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi kelompok 3 hasil pengamatannya sudah dikemukakan, sudah dipresentasikan. Ternyata ada perbedaan dengan kelompok yang lainnya. Iya, Bu. Ya, jadi namanya itu pengamatan, eksperimen. Kalau ada perbedaan antara satu dengan yang lain, Wajar. itu hal yang wajar dan biasa. Bagus Ya, Bu. jadi nggak mesti itu harus sama semua. Namanya kita pengamatan, hasil percobaan. Oke, ada lagi kelompok yang mau maju presentasi? Saya batasi satu lagi karena waktu kita sudah tidak mendukung untuk semuanya. Ada? Oke, kelompok 5 mau presentasi? Presentasikan aja apa yang didapat tadi. Mana tahu beda dengan temannya, seperti kelompok 3 tadi. Sama? Oh, sama ternyata hasilnya. Oke, ada yang beda mau dikemukakan, dipresentasikan? Kalian? Kesimpulannya? Boleh, silakan presentasikan. Kalau memang berbeda. Ini tadi kelompok 5 ternyata sama dengan kelompok 3. Jadi ya kita no comment, ya kan? Karena udah sama aja gitu kan. Begitupun dengan kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Ada beda nggak? Dari hasil kesimpulannya gitu? Nggak, sama. Nah, itu tadi kelompok 4, coba. Apa yang bedanya? Coba, biar kita semua tahu, bisa mendengar. Ayo. Silakan, Febri. Apa nih? Yang kesimpulannya? Boleh. Kalau memang berbeda, silakan dikemukakan saja, nggak masalah. Ayo, silakan. Kesimpulan ketika kentang dicampurkan dengan betadin maka dia akan menjadi warna biru kehitaman, sama juga dengan nasi. Dan ada juga yang mengandung protein ketika dicampurkan regen bruet dicampurkan dengan tahu maka warnanya menjadi ungu. Dan ada juga yang mengandung lemak yaitu telur, tahu, kentang, tempe, nasi, dan mentega. Oke, jadi kelompok 4 mengemukakan kesimpulannya itu dia berdasarkan uji-uji yang dilakukan dengan ditetesin misalnya uji karbohidrat ditepesi dengan betadin, maka hasilnya dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Itu mengindikasikan bahwasanya bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Seterusnya dia juga mengemukakan bahwasanya dengan uji protein melalui penetesan apa tadi? Regen buret. Nah, maka yang terjadi tadi katanya tahu ya? Tahunya berubah warnanya menjadi apa? Menjadi ungu. Ya, dan seterusnya tadi yang dikemukakan. Oke, bagus ya. Jadi yang menjadi kesimpulan itu nggak hanya kita bisa tadi mengidentifikasi aja, tapi cara mengidentifikasinya juga bisa kita jadikan kesimpulan. Silakan duduk tadi. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi karena presentasinya sudah, maka sekarang kamu perhatikan dulu. Halo. Depan, saya akan memberikan sedikit penguatan. Kenapa ya? Belum ya? Oh. Bertahap dia.
Ya, kita disuruh belajar sabar. Ya kan? Sabar, Bu, jangan buru-buru. Oke. Jadi sekarang kalian perhatikan di depan. Ya. Ini yang tadi. Ya, pengertian nutrisi. Ya, langsung aja. Ini tujuan, sekarang pengertian nutrisi. Nampak semuanya? Oke, jadi karena kan tadi materi kita ini kan mengenai nutrisi dalam bahan makanan, ya kan? Itu sudah kamu praktekkan, sudah kamu amati, sudah dapat hasilnya. Sekarang kita lihat apa itu nutrisi. Coba perhatikan, ya. Nutrisi adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan. Nah, seperti tadi tuh karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, juga ada serat dan juga ada air. Ya, seluruh nutrisi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga, membangun serta memelihara sel dan jaringan tubuh manusia. Bisa dibilang mencukupi kebutuhan nutrisi secara seimbang merupakan langkah utama untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Jadi nutrisi yang itu yang kita pelajari ini, ya, itu fungsinya pastinya tujuannya ke kesehatan, ya, semuanya ke kesehatan. Kayak ingat tadi, salah satu manfaat dari pembelajaran ini apa tadi? Memotivasi manusia untuk hidup sehat. Karena kalau kita tahu ilmu untuk gizi seimbang ini, itu artinya kita bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih sehat. Gizi seimbang, dan tadi Ibu bilang gizi seimbang. Apa itu ya? Kalau dulu tuh pernah nggak kamu dengar istilahnya 4 sehat 5 sempurna? Coba kalau diingat 4 sehat 5 sempurna apa saja? Bahan pokok, ya kan? Makanan pokok, lauk pauk, ya kan? Lagi sayuran, buah-buahan, ditambah 1 gelas susu supaya sempurna, gitu kan? Oke, kalau sekarang itu disebutannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi gizi seimbang. Oke, kita lanjut. Kita slide berikutnya. Bentar ya. Kita gunakan. Tadi pengertian nutrisi. Nah, sekarang kami lihat tuh gizi seimbang seperti yang tadi. 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Tuh ada nasi, ada roti, ya kan? Nah, lauk pauk itulah tuh yang ada ikan, ada piting, ya, ayam. Kemudian sayur-sayuran, tuh ada wortel, ada paprika, ada bayam, tomat, kemudian ada buah-buahan, pisang dan kawan-kawannya itu kan ada dan kawan-kawan. Apalagi itu yang di tengah, itulah yang menyeimbangkan segelas susu. Ada yang nggak suka susu? Ada? Ada yang nggak suka susu di sini? Ada juga orang nggak doyan susu. Nah, jenis-jenis nutrisi. Nah, ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, kemudian air. Selanjutnya karbohidrat itu ini dia pengertiannya. Kemudian di situ ada fungsinya, bisa kamu lihat, dia memberi energi. Jadi sumber energi kita itu paling banyak itu dari karbohidrat. Makanya apa? Kalau kita nggak makan nasi 1 hari lemes nggak? Lemas karena nasi lah yang banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada ini sumber karbohidrat ya. Ada jagung tuh, gandum, kentang, kemudian protein, itu fungsi protein membentuk sel tubuh ya. Lanjutnya sumber-sumber protein bisa kamu lihat di gambar itu banyak tuh kacang-kacangan, ada ikan-ikanan, telur, udang ya, siput-siput. Nah, itu sumber protein. Kalau tadi waktu di video yang pertama tadi protein kan ada 2 ya.
Protein hewani. Iya, bagus ya. Jadi diperhatikan tadi ya. Oke, sumber-sumbernya sudah jelas ya. Kalau hewani berarti berasal dari hewan. Kalau nabati berasal dari dari tumbuhan. Kemudian lemak. Ya, katanya lemak itu nggak selalu buruk, tapi bisa jadi sumber energi. Jadi lemak itu juga merupakan sumber energi juga selain karbohidrat. Tetapi jumlahnya kalau terlalu banyak lemak ini bagaimana? Bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Jadi fungsi lemak itu apa? Melindungi organ tubuh dari benturan juga guncangan. Nah, jadi lemak itu berada di bawah lapisan kulit kita itu. Ya, di situ. Kemudian ini sumber lemak. Coba lihat. Nah, apa itu? Hah? Ada minyak, mentega, nah, keju, susu, sumber lemak. Ingat tadi juga lemak seperti protein ya. Ada berapa? Ada 2. Sumbernya hewan dan nabati atau tumbuhan, sama juga seperti protein tadi. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini fungsinya untuk sistem tubuh ya. Selanjutnya, nah itu dia sumber vitamin tuh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, mineral itu juga sama, dia menghasilkan energi tapi yang nggak terlalu butuh banyak, dia cukup sedikit saja mineral ini. Nah, ini sumber-sumber mineral ya, kamu lihat itu jus ya, bukan minuman keras tuh ya. Berarti kalian kira minuman keras jus ya. Kemudian yang terakhir ini air. Katanya air itu paling penting karena 70% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Ada yang darahnya bentuk padat? Ada kan? Darah cair kan? Jadi darah kita termasuk air yang di dalam tubuh ya. Nah, katanya seluruh aktivitas pentingnya itu terjadi di dalam air yang bisa membantu mengatur suhu normal tubuh. Jadi ada banyak fungsi air bagi tubuh kita. Dan katanya itu disarankan berapa banyak yang harus kita konsumsi air ini? Iya, sedikitnya 2 liter per hari. Ya. Atau setara dengan berapa gelas itu? 8. Oke ya, jadi untuk penguatan dari saya, ya, jadi sekian. Sekarang, ya, kira-kira kesimpulan dari yang kita lakukan sekarang ini apa? Kesimpulan dari eksperimen kita tadi, ya, kita kan sudah menstimulasi dengan nonton video yang isinya apa itu nutrisi. Nutrisi itu penting bagi tubuh. Ada jenis-jenis nutrisi. Sekarang kita sudah tahu apa saja jenis nutrisi. Juga sudah tadi kamu coba, ya kan? Sudah dicoba tadi, dieksperimenkan, membuktikan bahan makanan yang jadi sampel itu dia kandungannya apakah karbohidrat ataukah protein ataukah lemak. Nah, sudah kamu lakukan, sudah kamu pahami. Kira-kira kesimpulannya apa? Bahwasanya apa? Itu semua dibutuhkan nggak kita? Iya, semua itu dibutuhkan tubuh kita. Tapi dia memiliki porsi tersendiri ya. Nggak semuanya harus sama. Ya, porsi nasi misalnya dengan porsi kita makan telur sekali makan itu sama, enggak ya? Jadi ada perbedaan. Jadi itu namanya kebutuhan energinya itu berbeda-beda. Oke. Kemudian sekarang karena sudah selesai itu tadi, maka silakan kumpulkanlah LKPD-nya ya. Tugas dari ketua kelompok kamu kumpulkan, kemudian kamu antarkanlah ke depan. Oke. Saya tunggu. Nah, letakkan di sini. Ini bahan ajarnya nggak usah, LKPD saja. Kita letak sini.
Yang lain? Sudah? Kelompok 2 udah. Nih bawa dulu. Bahan ajar sama kalian. Nah. Kelompok 2. Nah, sini. Oke, jadi eksperimen selesai, analisa data selesai, kamu sudah jawab pertanyaan, sudah membuat kesimpulan, sudah dipresentasikan, sudah bersama-sama menyimpulkan. Sekarang tiba saatnya saya mengapresiasi siapa yang kinerjanya baik. Ya, jadi setelah tadi saya perhatikan ketika kamu melakukan eksperimen, kan tadi saya ada catat-catat, ya kan? Nah, jadi ada kelompok ya yang saya lihat kerjasamanya bagus, dan saya perhatikan juga hampir semuanya, ya, hampir semua udah bagus kerjasama di kelompoknya. Jadi semuanya saya lihat tadi sudah bekerja, nggak ada yang diam, cuman bengong-bengong aja, nggak ada, ya. Jadi intinya hari ini kinerja kalian bagus sekali, ya. Oke, kemudian kita akan lakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan dari yang kita lakukan. Jadi kita diskusi nih sama ibu, kamu sama ibu. Jadi kira-kira apa yang jadi kelebihan dari yang kita lakukan tadi? Ayo. Oke, Reza dulu. Apa Reza? Iya, jadi bisa tahu, bisa paham tuh karbohidrat, protein, lemak dari bahan makanan yang kita bawa itu tadi kita uji, ya. Jadi kita tahu, ternyata bisa diuji pakai betadin untuk melihat karbohidrat, bisa diuji pakai biuret untuk melihat protein, bisa pakai kertas apa tuh, kertas roti yang biasanya untuk bikin wajib bandung, rupanya bisa untuk jadi ini penguji lemak gitu. Jadi dari situ ya nampak kelebihan dari eksperimen ini, jadi kita tahu gitu. Nah, ternyata sehari-hari itu kan kita makan, ya kan, nasi itu kita makan tiap hari. Kemudian lauk pauk yang tadi juga kamu bawa itu kayak tempe, tahu, telur, itu juga dimakan. Bahkan ada orang tuh suka kali sama tempe, tiada hari tanpa tempe, tiada hari tanpa telur, ya kan? Ada itu yang seperti itu. Nah, kemudian mentega biasanya tuh untuk bikin kue, ya kan? Kali ini kita uji apa kandungan mentega itu. Ternyata tadi ada yang menemukan dia mengandung protein, ada yang menemukan dia mengandung lemak. Dan seterusnya itu udah dari hasil eksperimen kalian tadi sudah bagus, saya lihat, ya, sudah sesuai. Kemudian di samping kelebihan pastinya kan ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya apa? Jorok, ya pasti. Karena yang kita pakai itu kan makhluk hidup, organik, ya pasti jorok. Yaitu nanti tugas kita bersihkan selesai pembelajaran, supaya nanti yang guru selanjutnya nanti yang masuk ke kelas kalian jadi nggak terganggu, gitu, nggak protes. Nah, selain itu apa lagi kira-kira kekurangannya? Ada. Tahu tadi saat tiba-tiba ada yang nggak berubah warna, nggak sesuai harapan. Nah, ya ada kan? Nggak sesuai harapan, Bu. Ada yang misalnya tahu, Bu, misalnya kentang itu kan, Bu, dia tuh kan karbohidrat, Bu. Tapi kok tadi nggak ada ya berubah warnanya, nggak biru kayak taman. Nah, itu juga bisa jadi bahan catatan kita bersama. Itu kenapa ya kira-kira, itu bisa nanti kita, mana tuh penasaran kamu di rumah, kenapa tadi kok gitu ya, coba lagi lah, orang pakai betadin kok di rumah pakai betadin gitu. Jadi untuk identifikasi kelebihan dan kekurangannya sudah, sekarang kita refleksikan dulu, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan hari ini belajar, apa yang sudah didapat. Nah, itu tadi ya, seperti yang disampaikan Raisa tadi. Jadi paham kita, jadi tahu kita. Oh, rupanya nasi yang saya makan tiap hari itu, Bu,
mengandung karbohidrat. Ibu, saya suka kali loh Bu makan telur. Ternyata telur itu Bu, selain dia katanya berprotein tinggi, juga banyak lemaknya juga Bu. Misalnya seperti itu. Misalnya tadi ada yang dapat telur itu mengandung lemak, nggak tahu kan? Nah, itu ya, itu yang kita dapat hari ini. Kemudian, kira-kira apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Apa yang disukai? Asik. Memang kalau secara kita lakukan pembelajaran, kita eksperimen, pengamatan tuh kira-kira memang menyenangkan. Kalian rasa? Apa yang bikin senang? Gak cuma teori aja kan, udah terbukti. Ternyata ini. Nah, jadi rasa penasaran pun sudah bisa terjawab dengan eksperimen itu. Nah, selanjutnya, kira-kira yang belum dipahami apa hari ini? Dari materi kita ini apa yang belum dipahami? Udah paham? Udah paham? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Jadi tidak ada yang tidak atau belum dipahami hari ini. Jadi kalian sudah paham semua ya? Oke, bagus ya. Kemudian, ya karena ini sudah selesai tadi, maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita kan tadi pertama sudah melakukan tes. Sekarang saatnya kita lakukan lagi post tes. Oke. Nah, karena tadi Ibu udah keliling. Nah, sekarang tugas ketua kelompok lah kemari, ambil ini, biar dibagi sama kawan. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Ini soalnya Cah. Nah, kemudian kelompok 1. Nah, soalnya ya. Langsung dikerjakan ya, nggak usah diaba-abai Bu, langsung kerjakan. Kelompok 3 nih Ilham. Kemudian kelompok 4, kelompok 5. Ini soalnya pas itu 4. Ini aja. Oke ya, tanpa diaba-aba, sudah dapat langsung dikerjakan ya. Waktunya sama seperti tadi, 7 menit saja. Karena sedikit lagi selesai nih pembelajaran kita, biar terkejar. Silakan. Ya, boleh dilihat lagi bahan ajarnya. Atau diingat-ingat tadi yang kamu lakukan. Habis pelajaran saya, pelajaran apa? IPS. Ayo 3 menit lagi ya.
Oke, sudah selesai? Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan lagi bawa ke depan. Ya, yang satu. Kelompok 4. Oke, jadi selesai proses kita, maka pembelajaran yang kita lakukan pun sudah berakhir untuk hari ini, tapi bukan berarti tidak berlanjut di hari berikutnya dengan pastinya materi yang selanjutnya dari sini lanjut. Jadi untuk selanjutnya nanti yang akan kita pelajari adalah mengenai organ-organ dari sistem imun. Boleh nanti di rumah kamu baca-baca bukunya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita tetap akan melakukan eksperimen, di mana nanti alat dan bahan untuk eksperimen selanjutnya itu nanti akan saya sampaikan saja di WA grupnya ya, supaya lebih jelas nanti. Boleh nanti depannya di WA grupnya apa saja nanti bahan yang akan kita bawa ya. Oke, jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alhamdulillah ya, berakhir dan berjalan dengan baik. Ya, maka sebelum kita akhiri supaya lebih berkah lagi, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.